Oke. Hati-hati sekarang ya, banyak beredar kosmetik yang mengandung merkuri. Iya benar. Orang yang memakai itu sering wajahnya putih sekali. Iya. Sangat beda dengan kulit daripada badan yang lain, lehernya lah sangat berbeda. Kita memakai skincare untuk merawat, ataupun itu yang kosmetik tadi, apakah yang kosmetik itu untuk merawat, bukan jadi mempengaruhi misalnya jadi berubah warna kulit. Kan kulit kita kan berbeda, kan gak sama kulit kita. Maaf, kita ambil dulu dengan saudara kita yang Chinese dengan kulit kita yang sawo matang orang Indonesia kan, beda kan? Jadi menurut dokter bagaimana kira-kira apa yang perlu kira-kira kita sampaikan kepada masyarakat supaya istilahnya bisa selektif dalam memilih skincare ya? Jangan sembarangan membeli skincare, bukan karena diiklan-iklankan. Lihat apakah sesuai dengan kebutuhanmu. Apa pesan-pesan yang paling penting ke ibu-ibu, apalagi kalau usia 40 tahun ke atas kan kita udah lebih rentan untuk menua. Betul. Menua, kulit keriput segala macam. Iya. Apa sih rahasia yang bisa disampaikan buat kita-kita semua? Hai, apa kabar semuanya yang di luar sana? Jumpa lagi kita di podcastnya Sip lah. Kalau hari ini saya Teresia Marbun, di samping saya ada Kak Eva Rina Boru Pelawi. Kami berdua sebenarnya adalah wanita-wanita cantik, tapi kami berdua belum mengenal skincare secara luas dan secara detail. Oleh karena itu hari ini kita Kak Eva. Iya. Kita mengundang siapa ya Kak Eva ya? Ini ada ibu dokter yang cantik memang. Terus? Ibu dokter Rointan Simanungkalit. Iya. Dokter ini memang khusus membidangi tentang kulit dan kelamin. Dan dia sudah banyak pengalaman. Bukan hanya untuk lokal tapi juga sudah mendunia internasional. Ya jadi Kak Eva, inilah bentar kita dulu, Kak dengarlah Eva. sekali ini. Bentar dulu Kak Eva. Ini dokternya dokter yang benar-benar diakui 30 negara, 8 kabupaten, 5 provinsi, 100 juta kecamatan dan 1000 perdesaan ini kan? Iya betul. Glowing Kak orangnya? Oh glowing sekali. Karena kita mau bicara Sesuai. skincare loh Kak. Karena gini Kakak sayang, di zaman sekarang skincare itu macam harga kacang goreng. Iya betul. Beredar tanpa ada kadang-kadang BPOM-nya atau dari keluaran dari dokternya. Nah hari ini tepat sekali rasanya ya Kak kalau kita bicara tentang skincare agar skincare yang beredar di masyarakat itu ada edukasinya. Iya Berarti betul. tepat dong narasumber kita hari ini ya Kak ya. Iya. Jadi masyarakat juga harus tahu. Tapi glowing bener? Bener. Udah gak sabar mau ketemu. Iya. Ih, Oke deh. Oke, baik para pemirsa kami yang menonton podcast Sip lah. Hari ini kami akan menghadirkan edukasi yang luar biasa tentang skincare. Buat kalian khususnya ibu-ibu, wanita-wanita yang pengen kulitnya cantik, kulitnya sehat, kita hadirkan. Seorang ibu yang cantik, seorang dokter, namanya Dr. Rointan Simanungkalit, spesialis kulit dan kelamin, yang juga merupakan konsultan Vince Devi FAA Devi. Ini dia. Hai dokter yang cantik dan baik hati. Kulitnya sehat banget loh Kak Eva. Glowing. Iya glowing. Padahal aku tadi Kak udah touch up dulu. Nggak bisa juga glowing seglowingnya dokter Intan. Dokter Intan, apa kabar hari ini? Baik, Iya. Mbak Tere dan Mbak Eva. Iya, cakep banget senyumnya ya. Itu karena sudah percaya dirinya dokter Intan itu udah ada karena saya lihat dari sini wajah kakak sehat banget. Terima kasih. Iya, biasa gitu ya kalau dokter kulit, kulitnya sehat. Dokter gigi, giginya sehat. Kita dokter apa Kak Eva? Dokter kita cinta. kita dokter podcast. Dokter podcast. Dokter podcast Sip lah ya. Sip lah bener. Gini dokter Rointan, kadang-kadang di dunia masyarakat kita yang kami kaum ibu, kami tuh pengen tampil cantik dan menolak tua. Namun kadang-kadang
bagaimanalah dokter tahulah bagaimana seorang ibu membagi apa yang diberikan suaminya untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan kecantikannya. Nah, saat ini dari kacamata kedokterannya seorang dokter Rointan Simanukhalid yang spesialis kulit dan kelamin, bagaimana ibu dokter melihat kehadiran skincare ini di dalam masyarakat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Tere. Iya. Jadi harus kita ketahui dulu skincare itu apa. Skincare memang produk untuk merawat kulit kita. Benar. Tapi sebenarnya ada dua jenis. Ada yang kosmetik yang biasa beredar di pasaran. Kemudian ada yang kosmetik medis namanya. Oke. Jadi kosmetik medis ini tentu kosmetik yang bersifat terapeutik. Siapakah yang menggunakan itu? Misalnya orang yang ada jerawatnya, yang berjerawat atau kami sebut misalnya acne vulgaris. Atau yang ada fleknya. Kan ada ibu-ibu sekarang resah dengan flek di wajah yang kami sebut biasanya itu melasma. Memang ada banyak faktor-faktor menyebabkan. Jadi kosmetik medis ini adalah kosmetik yang dipakai yang bersifat terapeutik yang bisa mempengaruhi kondisi kulit kita yang lagi bermasalah. Oke. Ya, jadi misalnya apakah dia lagi berflek atau melasma, ada terapi untuk itu. Atau berjerawat ada terapi untuk itu. Dan itu pun harus kita lihat bagaimana tipe melasmanya. Terus bagaimana tipe jerawatnya, apakah lagi aktif. Tentu kalau dia lagi banyak nanah-nanahnya kan terapinya beda, nggak sama semuanya. Sementara kosmetik yang banyak sekarang booming skincare itu bukan tidak bagus. Kalau udah ada BIPOM-nya dan tentu pembuatannya dengan good manufacturing itu udah bagus. Hanya masalahnya tipe kulit kita ini bermacam. Jadi nggak mungkin satu jenis bisa untuk semua kulit, tidak. Benar. Apakah tipe kulitnya berminyak? Tentu harus kita cari produk yang oily free. Oh gitu, oily free Ini ya. yang nggak ada bermasalah kulitnya ya. Okay. Dia untuk sebagai perawatan gitu perawatan sehari-hari. Kemudian apakah kulitnya kering? Oke, cenderung kering gitu ya. Ada juga Cenderung itu kering harus tentu yang kita kasih yang untuk kulit kering. Benar. Ya kan? Terus kalau seperti tadi bermasalah, pakai itu lama pun tidak akan ada efeknya. Hati-hati sekarang ya, banyak beredar kosmetik yang mengandung merkuri. Iya benar. Orang yang memakai itu sering wajahnya putih sekali. Sangat beda dengan kulit daripada badan yang lain, lehernya lah sangat berbeda. Istilahnya dua warna jadinya. Iya benar, ini dua warna. Iya. Benar. Jadi dan merkuri ini efek sampingnya sangat banyak. Benar ya. Bahkan bisa jadi kegangguan ginjal karena merkuri itu sebenarnya kan kalau kita mungkin kita pernah ditensi. Ada lihat cairan yang apa? Itulah merkuri, logam berat. Oke. Dan kalau lama-lama menumpuk di kulit bahkan seperti jerawat muncul. Oke, kan Dokter itu namanya kita stop dulu di merkuri ini ya. Karena merkuri ini memang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik. Tapi untuk hal-hal tertentu yang lain itu merkuri dipakai dibutuhkan. untuk tensi ya kan dipakai. Ini kan dioles ke wajah. FDA tahun 70-an udah menghapus itu, tidak bisa dipakai lagi. Karena efek samping sangat banyak. Tadi dokter bilang pemakaian skincare yang memiliki merkuri itu bisa merusak ginjal. Tapi itu kan kita makan, Bu. Kok bisa merusak ginjal? Kan karena dia logam berat kan bisa diabsorpsi. Oh, masuk dari pori-pori kulit gitu ya. Iya, lama-lama kan diabsorpsi kan semua kan dikeluarkan dari ginjal kan. Jadi kita harus hati-hati. Kita memakai skincare untuk merawat. Ataupun itu yang kosmetik medis tadi, apakah yang kosmetik itu untuk merawat bukan jadi mempengaruhi misalnya jadi berubah warna kulit. Kan kulit kita kan berbeda, kan gak sama kulit kita. Maaf kita ambil dulu dengan saudara kita yang Chinese dengan kulit kita yang sawo matang orang Indonesia kan. Beda kan. Dan tak mungkin dirubah. Jadi kita biasanya hanya untuk istilahnya tidak membuat whitening tapi brightening, mencerahkan. Yang sering kan orang mau kulitnya putih padahal cerah. Yang penting kan kulit cerah dan sehat. Itu yang lebih penting. Karena memang kalau boleh tahu ya dokter, kan itu kalau yang pakai merkuri kan dia mau reaksinya cepat tapi nggak sehat. Benar kan? Dan efek sampingnya banyak. Benar. Itulah orang Indonesia ini ya Kak Eva ya, Dokter Rointan ya.
pengen itu katanya kalau pilih cewek itu yang kulitnya putih, langsing, tinggi, segala macam. Jadi indikasinya padahal orang-orang bule sana lebih suka lihat kulit kita yang eksotik. Iya. Seperti kulitnya Mereka Kak Eva berjemur sama Akan. berjemur untuk tanning. Benar. Walaupun mereka suka tipe kulit mereka susah untuk tanning. Benar. Untuk menghitamkan itu mereka memang sangat pengen seperti eksotik seperti kulit-kulit kita bangsa Indonesia. Banyak pengetahuan dari Ibu Dokter Lintan kita dapat ya Kak Eva, istilah-istilah medis untuk ke kulit itu ya Kak Eva ya. Iya. Jadi selain merkuri itu Bu, kira-kira zat apa lagi yang kadang ada tersembunyi di dalam Skincare skincare abal-abal itu? Iya, yang kalau merkuri itu mungkin udah banyak orang tahu, tapi istilahnya mereka tidak takut juga karena mau mendapatkan hasil yang instan kan gitu. Bu. Selain merkuri ini adakah yang Terkandung kira-kira lagi di dalam yang tidak cocok untuk kulit kita? wajah kita ini, kulit wajah kita Bu? Jadi salah satu yang bersifat kosmetik medis itu adalah hidroquinone dan tretinoin. Tentu diberikan kepada pasien dalam pengawasan dokter. Itu yang nggak boleh sembarang sebagai skincare yang beredar di pasaran nggak boleh karena itu kan ada saatnya kalau ada perubahan kulitnya demikian itu harus diberhentikan, diganti untuk maintenance, mungkin yang mengandung arbutin yang tidak pengaruh ke kulit. Makanya itu pentingnya kehadiran seorang dokter kulit dan kelamin ya Ibu sayang. Iya. Kalau memang bisa semua orang pintar tanpa harus sekolah, ngapain ada spesialis kulit dan kelamin ya kan Ibu? Iya. Kira-kira Bu, dengan situasi sekarang ini kan orang bebas menjual skincare kan Bu, apalagi ini media online juga. Iya. Jadi Di masyarakat aplikasi itu loh Kak Eva banyak masyarakat itu sekarang gampang membelinya. dari harga yang murah sampai dengan harga yang mahal ada gitu Bu. Benar. Bu. Jadi menurut dokter bagaimana kira-kira apa yang perlu kira-kira kita sampaikan kepada masyarakat supaya istilahnya bisa selektif dalam memilih skincare ini. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi, kita jangan terpengaruh sama ini bagus ini. Kita kan harus murah tahu. lagi katanya. Kesan murah itu Iya, jadi maksudnya kan itulah tugas kami juga mengedukasi masyarakat. benar. Mana yang perlu. Dan misalnya ya saya ambil contoh melasma. Itu tidak itu flek di wajah. Flek di wajah. Jadi itu tidak hanya diobati, tetapi kan harus diedukasi pasien misalnya jam 10 sampai jam 3 jangan kena panas, ya kan? Terus seandainya pun penderita melasma kita obati tapi dia ada pakai pil KB atau suntik KB itu kan pengaruh ada hormonal. juga ya Iya, ininya jadi ya, itu Ibu, semua harus sinkronnya ya. Benar, semua benar, harus satu pengobatan yang holistik. Makanya harus berhubungan ke dokter ya Iya, Ibu sayang harus ya. konsultasi Iya, istilahnya. konsultasi istilahnya. Saya pun sering kalau sudah bagus misalnya dia berjerawat atau akne sudah bagus. Iya. Misalnya dia kan nggak selalu bisa ke tempat saya, dia jauh, silahkan beli. Tapi cari ya untuk yang oily free kandungannya. Oil free, oke. Bukan soal merek yang penting tapi kandungan sesuai nggak jenis kulit kita. Cocok apa tidak gitu ya Ibu sayang. Apalagi kalau kulit-kulit sensitif kan dipakai sedikit udah merah. Iya, Oh benar, produk ini tak bagus, bukan tipe kulitnya sensitif. Kalau kayak kulit kami dua, kulit badaknya kami. Kulit badak ya, pakai Tahan apapun bisa ya, banting, tahan enggak. banting. Cuman kami tetap berterima kasih karena edukasi ini mahal loh dokter ya. Karena dokter aja harus belajar. Harus belajar menjadi seorang dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mengetahui ini semua. Makanya kalian semua yang menonton podcast ini podcast yang paling mahal sebenarnya. Karena apa? Skincare itu banyak beredar tanpa ada dari medical check dari kedokteran kulit dan spesialis kelamin ya Bu ya. Jadi kami ini sebenarnya sebagai dokter spesialis sama dengan spesialis yang lain sekolahnya itu sampai hampir 4 tahun. Oh, 4 Bahkan tahun lebih. Iya. untuk spesialis kulit dan kelamin. Jadi salah satu sub bagian kami adalah sub bagian kosmetik. Jadi Itulah yang mempelajari mengenai perawatan kulit. Iya, benar. Di bagian kosmetik itulah makanya kami titik kan kelembapan kulit pun orang Ibu bisa Iya, lihat ya iya, kelembapan kulit kelembapannya. kayak apa, kecerahan gitu. Jadi kira-kira Bu, untuk mengetahui sesuai atau tidaknya itu dengan kulit kita, bagaimana kami sebagai orang awam, Awam, iya. kira-kira untuk membeli skincare itu apa yang harus kami Standar perhatikan? yang Bu? kami perhatikan apa Ibu? Kalau misalnya kita beli kan kadang-kadang kan ada tulisan itu ya Ibu Iya, sayang. Apa iya. yang harus kami perhatikan? sebenarnya pertama ingredients-nya. Oh, Kemudian kedua ada juga di situ kan dibuat oily free. Jadi kalau kulit kita berminyak ya kita belilah kulit yang
oil free yang bebas minyak. Oke. Terus tapi kalau kulit kita berflek yang tadi bermasalah atau jerawatnya lagi kambuh, tentu itulah yang perlu kosmetik medis ke dokter spesialis kulit. Apabila lagi nih ya Bu ya, nanti yang ada wanita-wanita cantik di luar sana, misalnya dia beli skincare lah, Ya. entah skincare merek apalah. Nanti dia bisa nggak datang ke dokter Intan untuk konsultasi, dokter ini cocok nggak buat saya? Bisa. Bisa. Saya kan harus nunjuk kalau sesuatu sudah sesuai dan tidak ada masalah kulitnya boleh. Saya pun kadang tidak harus pakai ini nih enggak. Oh, gitu ya, Kan dokter, kita ya. kan mengobati yang bermasalah. Berarti dokter fleksibel lah untuk Ya, kehadiran skincare ya. yang hari ini mewabah, kita bilang Iya, seperti yang tadi. penting kan kita lihat BPOM-nya ada. Oke, BPOM-nya ya ada, kan? ya. Dan sudah terdaftar. Itu paling saya lihat ingredients-nya apa cocok. Kadang saya pun lebih senang kalau berobat itu dia menunjukkan produk apa yang dia pakai selama ini. Gitu, benar. Bukan hanya berobat wajah. Kalau dia pun berobat kulit saya tanya apa kamu pakai selama ini. Jadi kan saya tahu kalau memang obat itu saya teruskan ya silakan teruskan. Kan itu kan tahu dibeli. Kak Eva berarti modelnya dokter Intan ini gak serakah banget loh. Iya, karena gini, tetap welcome dengan skincare yang ada, cocok atau tidaknya ya konsultan itu Iya. berbicara begitu Kak Eva. Iya. Kak Eva, aku mau tanya, bentar ya dokter Iya, ya. Karena kami biasa menggibah. Kak Eva pernah gak punya pengalaman yang menyakitkan tentang skincare? Pernah. Jadi ceritanya kan gini kan Bu. Dulu saya sebenarnya yang namanya bedak-bedakan itu nggak suka. Bedak-bedaan. Bedak-bedakan nggak suka. Makeup gitu lah, Kosmetik Kak. lah itu, itulah Iya, kosmetik ya pakai Jadi bedak, nggak ada. foundation. Tapi sering di lapangan. Oh ya. Nah, Iya, karena kan tugas di lapangan kalau dulu kan Bu. Jadi mulailah muncul pleks. Iya. Nah, mulailah muncul pleks gitu. Dan ketika pleks itu udah muncul, Iya. dicari itu tadi Bu, dicari Ya. mana yang Iya, pas. cocok Jadi untuk dicoba gitu ke wajah. tanya-tanya teman, kira-kira apa ya? Ini ya gitu. Dicoba. Bukannya hilang Bu, makin melebar. Nah, jadi itu gimana kira-kira Bu? Begini. Tuh. Tadi kan cerita Ibu terjadi flek itu karena sering terpapar matahari. Benar. Jadi penyebab flek itu 80% adalah hormon kita. Makanya flek itu kan sering pada wanita. Laki-laki mau main golf dia satu hari yang paling mukanya hitam sebenarnya nggak pernah. Tergantung hormon juga Ibu dokter. Iya, yang susahnya flek ini kan numpuk hitam di sini. Kan nggak seluruhnya Jelek. kan. Iya, Kalau sekalian hitam kayak tanning tadi ya. Iya, semua hitam gitu ya. Iya. Ini kan Karena sini, berjemur, iya. iya kan? Biasanya di daerah wajah kita yang menonjol di pipi, di hidung kan iya, itu benar, paling banyak kan karena itu yang lebih banyak terpapar matahari kalau kita kena matahari. Jadi walaupun dipakai skincare misalnya ada malam kan kita harus melakukan pencegahan dengan memakai yang tabir surya namanya sun care. Jadi kalaupun bekerja di ruang terbuka dengan memakai itu dan hati-hati juga kadang kan Dok saya pakai kok Dok saya lihat SPF-nya 15 itu berarti masa kerjanya hanya 2 jam. Sementara dia di matahari itu sampai 5 jam. Iya benar. Kan nggak menutupi juga. Jadi udah hilang masa kerja 2 jam. Jadi harus SPF-nya sesuai juga berapa lama dia Di luar itu di lapangan itu. Iya. Iya benar. Jadi itu ya seperti Bu bilang tadi SPF 15 itu 2 jam aja kisarannya. Iya. Jadi angka yang di belakang ini berarti menunjukkan waktu bekerjanya Iya, Bu. itulah yang kami ada itu perhitungannya itu. Iya. Oke. Saya kira ya Sama aja kan? Aku pikir bisa gini Ibu dokter Kak Eva, kalau SPF-nya 15, 2 jam lagi aku pakai lagi. Bisa. Bisa juga Bisa. seperti itu. Bisa kalau kita itulah. masih di panas. Mahal kali konsultasi ini loh Kak Eva sebenarnya. Itu. jadi gitu ya Bu, baru ngerti SPF. Paham kita. Saya Iya. kira ya mungkin pikirannya selama ini begini SPF 15. Iya. Berarti dia Ya cukup lah lebih gitu cukup, kan. iya, jadi itu yang Udah penting pakai udah tiap pagi. dipakai Iya. satu harian gitu Bu. Satu harian, belum lagi dipakainya tipis-tipis kan. Padahal ada juga walaupun dia istilah yang dioles topikal ada juga berapa banyak juga. Apalagi kalau kita lagi terpapar matahari. Gak usah jauh-jauh. Ini aja dari jendela itu ada ke kita. Oke. Biasnya Apalagi- kan. Apalagi polusi udara ini juga ikut Ya, merusak. iya, sekarang kan kulit kita daun-daun ya. itu kan menahan matahari juga kan. Dengan apa kan makin banyak terpapar ke kita sinar mataharinya. Iya. Itu. Tapi kalau di atas jam 5 nggak lagi. Jadi yang rentan kali itu jam berapa ke jam berapa Jam Bu? 10 sampai jam 5. Iya. Jam 3 pun masih udah agak lumayan lah ya. Iya.
Kadang kita kan satu harian lupa, udah pakai Iya. tabir surya kok tadi SPF 15, Iya, dioles benar. tipis-tipis, belum lagi berkeringat terhapus. Benar. Itu yang sering. Iya. Jadi Bu Dokter tuh tadi kan pengalamannya Kak Eva. Kalau Kak Eva kan karena di lapangan muncul flek itu Ya, tadi. memang itulah Kalau saya yang pernah gini juga pengalaman Kak Eva, Ibu Dokter, saya pakai skincare juga. Itulah tanpa edukasi, tanpa medikal, tanpa pokoknya karena cocok sama teman, mungkin cocok lah sama Benar, saya. iya. Tapi timbul jerawat. Ah, Nah itu. mungkin ada kandungannya yang Iya. merangsang apa kulit kita atau menutup pori-pori kita, mungkin lemaknya Iya, apa benar. minyaknya tinggi, Iya. menutup pori-pori. Jadi jerawat itu munculnya mula-mula pori-pori tertutup. Tertutup. Akhirnya muncul yang namanya komedo. Oh, Komedo itu kan makin banyak, dia kan menutup kulit kita. benar. Di bawah kulit kita ini ada namanya bakteri kutis. Dulu disebut Bacterium ahna, dulu disebut itu, sekarang bakteri kutis namanya. Dia adalah bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi kalau kita tutup kan oksigen kan nggak masuk ke kulit Nggak kita. masuk ke kulit kita. Akibatnya bakteri itu aktif, timbullah yang orang taunya jerawat itu setelah terjadi bintik-bintik merah. Padahal dari komedo itu adalah salah satu tanda patonomik dari suatu jerawat. Jadi komedo akhirnya dia menjadi timbul namanya papel atau bintik-bintik merah, bahkan ada sampai bernanah. Iya. Jadi mungkin itu kali, bukan tidak bagus merek sesuatu, apalagi kalau udah melalui BPOM kan. Iya. Tapi tidak sesuai dengan kulit Hormon kita. kita juga ya, berarti bisa ada tergantung ke hormonal. hormonal kita ya. Ya lebih ke tipe kulit kita Tipe sebenarnya. kulit ya Ibu. Iya. Oh itulah istilah Jadi di skincare medis. ini punya jenis-jenis juga Bu. Jadi bagaimana seperti yang dibilang Kak Tire tadi, dia pakai skincare akhirnya tumbuh jerawat. Iya. Nah, jadi bagaimana, apakah memang skincare ini punya jenis-jenis yang harus kita tahu juga? Terima kasih. Sebenarnya gini, mungkin yang disodorkan kepada kita moisturizer. Oh apa bedanya skincare dengan moisturizer Gini, itu salah Ibu Dokter? satu produk skincare itu ada disebut dengan moisturizer pelembab. Oh, Sementara pelembab. kulit kita kan belum membutuhkan. Apalagi kalau zat pembawanya minyak. Kan berminyak kan jadinya tertutup, terjadilah jerawat. Iya. Jadi kadang bukan tidak bagus. Apalagi kalau sudah BPOM itu pasti bagus. Tapi tipe kulit saat dipakai apakah sesuai dengan kulit kita. Iya. Itu saja. Saya pernah gitu kan Ibu Dokter, lihat lah. Waktu itu kita jalan di mall gitu. Bajunya cantik, orangnya keren, tapi jerawatnya banyak kali. Jadi aku bilang, ini apa yang salah gitu. Jadi aku tanya dia, Bang, laki-laki, berarti skincare ini kan tidak Semua hanya sekarang pakai. Iya. hanya dibutuhkan hanya wanita ya. Iya, semua sekarang. Pria. Terus dia bilang, aku tanya, Bang, Abang lagi perawatan? Iya, aku dulu salah pakai skincare. Tapi sekarang sudah aku perawatan ke dokter untuk jerawatku. Jerawatnya, iya. Itu. Ya memang iya. Iya. Udah banyak yang sekarang laki-laki, karena kan jerawat itu kan sangat mengganggu penampilan. Iya, benar. Seperti tadi Bu Tere bilang Menyakitkan kan, lagi. wajah yang pertama kita lihat Dilihat, kan. iya. Kita kan looknya ke orang itu Wajah ingatnya ke dulu, wajah iya. dia. Makanya kadang-kadang Kak Eva kalau ditanya Tere yang mana? Tere yang jerawatan itu kan ada istilah gitu. Saya nggak mau diingat gitu. Makanya kemarin waktu itu, aduh kok aku bisa jerawatan ya gitu. Atau Gimana Kak Eva, orang lain nanti menilainya ya? atau Padahal Kak Eva dia bilang, Eva yang mana? Eva yang ada fleknya itu kan nggak mau kita gitu kan Kak Eva. Makanya Kak Eva kita hadirkan Dr. Intan dan seluruh masyarakat yang menonton podcast Sipla ini agar kita teredukasi apa sih sebenarnya plus minusnya kita pakai skincare tanpa ada pergi konsultan ke dokter itu. Yang dokter spesialis kulit dan kelamin ya, bukan ke dokter kandungan atau iya kan Ibu dokter Atau ke bidan. Iya atau ke bidan. Karena spesifikasi dari edukasinya sudah berbeda-beda kan? Benar. Jadi Ibu Dokter, kalaulah Ibu Dokter bisa memberikan saran secara gratis ini sebenarnya Ya. ke Itulah guna kita kan, mengedukasi masyarakat. ke masyarakat, apa pesan-pesan yang paling penting ke ibu-ibu, apalagi kalau usia 40 tahun ke atas kan kita udah lebih rentan untuk Iya. menua kulit keriput segala macam. Iya. Apa sih rahasia yang bisa disampaikan buat kita semua? Sebenarnya pertama, Iya. kulit itu bukan hanya ditentukan oleh yang kita oles.
bukan ditentukan oleh yang kita oles. Tidak hanya tentu kalau kita oles, Ke tetapi kulit. kan lifestyle. Lifestyle. Pertama dari gizi makanan. Oh juga. Ini perlu juga kan diet kan? Iya. Diet yang betul-betul. Dibilang diet, Bukan nengok ke kita bukan, dulu. bukan, Oh, bukan. soal diet misalnya Oke, mengenai oke, keluar sorry. makan yang kita makan. Oh, kepada kita makan. Ya Kita kan? jaga ya. Kita jaga. Harusnya tentu harus seimbang protein. Oke. Ya kan, seimbang juga dari buah-buahan, sayur-sayuran. Kan itu kan Oke. pengaruh ke kulit kita. Buah apa yang paling bagus untuk ke kulit, dokter? Sebenarnya hampir semua buah bagus Oke. untuk ke kulit, ya kan? Sayuran juga ya. Sayuran juga. Dan sekarang yang penting lebih bagus kita memakan asli buahnya daripada di jus. Karena kan jus itu kan akan meningkatkan glikemik juga, gula. Ya, setelah itu Oke, barulah kita memulai perawatan melalui skincare. Kalau tidak ada masalah, skincare boleh, yang penting sudah BPOM tadi saya bilang. Pakailah sesuai dengan tipe kulit kita. Tipe kulit, iya. Dari mana? Saya kan nggak tahu doh. Kalau dari dulu kita bangsa berjerawat, hati-hati memakai produk yang Produk. sembarang. Jangan pula nanti ditawarin, Dok, apa Bu, ini bagus, beli. Padahal moisturizer tipe kulit kita bahkan Iya. ada bekas jerawat dulu, kan nggak mungkin. Kalau tipe kulit berflek, Iya. ya itu wajiblah dulu berobat. Sama dengan lagi jerawatnya aktif, Iya. berobat dulu. Datanglah ke nanti- dokter Iya, spesialis untuk kulit dan konsult. kelamin. Nanti kan biasanya pun kita mengedukasi kayak gitu, Oke. apa selanjutnya mau dipakainya. Misalnya di luar kota kan nggak mungkin bolak-balik, harus ke kita bahkan. Oke. Nah, gitu. Tapi ada juga yang penting memang edukasi. Kalau jerawat itu selain skincare, edukasinya bagaimana, tidurnya jam berapa, pola makannya bagaimana. Jadi Pola tidur, pola makan, ya lifestyle kan, itu ya. iya, itu sekarang kita mengobati pasien kan harus holistik. Kan nggak bisa kita kasih obat aja, tapi tidak kita edukasi bagaimana dia sehari-harinya. Inilah gunanya seorang dokter spesialis kulit. Iya. Edukasi itu yang mahal ya Iya, dokter ya. penting. Kemudian itu berflek tadi udah saya bilang, hindari sinar matahari. Kalau dia memakai misalnya kontrasepsi, kan bisa diskusikan ke dokter efeknya kebedaannya apa lebih bagus, yang non hormonal. Oke. Gitu. Jadi yang penting dengan banyaknya beredar kosmetik atau skincare sekarang, hati-hatilah. Karena ada orang jangan percaya dengan iming-iming, oh bisa membuat gini, jangan. Glowing, glow up katanya kan, kita itu lihat istilahnya. kondisi kulit kita dulu. Kayak tadi Bu Teri bilang, bukan karena soal harga. Ada yang mahal pun kalau nggak sesuai dengan tipe kulit kita kan tentu bermasalah juga. Jadi itu yang penting. Itulah gunanya kami hadir dokter spesialis kulit. Kami salah satu subbagian kosmetik yang memang mempelajari soal itu. Iya. Tipe kulit, ya kan. Jenis-jenis kulit itu kan ada 6 menurut Fitzpatrick, mulai dari yang cerah, kurang cerah, sampai sawo matang, sampai kulit gelap. Jadi orang iya. jangan terpengaruh, oh mau buat putih kulitnya. Enggak, kalau tipe kulit kita di sawo matang, tipe kulit 3-4 gak mungkin jadi tipe kulit 1 kayak di Eropa sana kan. Dipaksa harus begitu, iya. Nanti itu Iya. yang muncul 2 warna tadi. Iya, 2 Wajahnya warna. tipe Dan kulit bahkan- 1, iya. yang ini tipe kulit 2 gitu. Udah kan timbul nanti efek samping, itu yang kita jaga. Iya, efek Semua pengobatan, semua produk yang kita hindari jangan sampai timbul efek samping. Seperti kanker kulit kan ada ya dokter? Ya ada, kanker kulit memang macam-macam juga, macam-macam. Ini mau nanya juga ini dokter. Masalah makanan, apakah dari makanan itu juga bisa menimbulkan penyakit kulit? Adakah makanan itu istilahnya Yang kayak alergi gitu kakak? beda, bukan dari istilahnya alergi, oh. kebanyakan kita memakan makanan ini gitu kan, yang bisa menimbulkan Kulit tidak sehat gitu? ya kulit tidak sehat atau seperti apa Bu namanya yang bintik-bintik Makanan yang kita hitam? hindari gitu, yang harus kita hindari. Sebenarnya kalau bintik hitam itu yang tadi saya bilang karena faktor matahari. Oke, Hanya matahari, oke. makanan sehat itu untuk membantu untuk cepat lebih bagus kan daripada maksudnya diet tidak teratur, Iya. makan sembarang, apalagi sekarang banyak yang sudah Banyak micinnya. bener. Itu yang mempengaruhi ke situ aja. Tapi kalau ke kulit, ke fleknya itu lebih dari faktor melasma itu atau flek itu dari faktor sinar matahari hormonal. Oke. Itu yang sering. Tapi ada juga penelitian yang seperti itu.
teh teh lalat. lalat, skin tag istilah skin kami. tag istilahnya. Itu ada faktor biasanya pada penelitian itu jumpai pada yang kolesterol tinggi. Jadi kan dari makanan itu Kolesterol kan. tinggi ya. Ada. Oke, penyebabnya itu. Bisa salah satu, jadi itu kan bisa dari faktor makanan. Ada juga sakit kulit misalnya santelasma yang seperti di sini tumpukan Lemak. Itu biasanya dalam penelitian itu kolesterolnya tinggi. Jadi itu makanya selalu ada hubungan diet itu. Jadi kita mengobati pasien kan harus holistik. Jangan hanya ini kita obati, enggak, kita anjurkan pasien edukasi apa yang harus dihindarinya, harus dijaganya. Kayak skin tag itu penelitian pun ada glikemiknya tinggi, bisa juga karena kebukaan tergesek jadi cepat besar. Memang semua penyakit efek genetik. Tapi kenapa yang satu kok cepat muncul? Nah, itu hal-hal itu yang mempengaruhi. Jadi dokter, kalau secara umum lah, kita menyarankan ke anak-anak kita misalnya ya kan, kalau dia kan anak-anak kan kalau misalnya lah anak sekolah, apakah anak sekolah itu bisa pakai skincare atau sudah bisa pakai skincare atau hanya bedak-bedak baby gitu? Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kenapa? Terima kasih dokter. Ada pasien saya datang berjerawat, ya kan? Terus apa kamu pakai? Datang ibunya, mula-mula nggak mau ngasih tahu. Datang ibunya, itu yang kamu pesan-pesan apa? Pesan-pesan online. Memang dok dulu nggak berjerawatnya. Saya bilang itu biasanya satu-satu. Iya faktor hormonal satu-satu komedi ini. Ini jadi banyak kan dok. Dia pesan-pesan online. Saya pun nggak tahu apa katanya. Jadi maksudnya saya selalu menasihatkan gini. Selama kulit kalian bagus, pakai aja yang biasa-biasa. Jangan yang aneh-aneh kan. Yang nggak perlu dipakai malah timbul jerawat. Kan banyak sekarang anak-anak berjerawat. Iya. Banyak sekali karena mereka pakai bukan saya bilang online itu tidak bagus. Bisa aja itu produk sebenarnya untuk usia 40 tahun ke atas dipakai yang usia 15 tahun ya apa enggak berjerawat. Benar. Karena jenis usia kulit kita pun setiap orang kan membutuhkan istilahnya gini, kalau masih muda dia kirimkan gizi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau udah bertambah kan kayak kita lah, ya Kak Eva, kalau kita kayak umur segini lah kan kita kurangi makan daging-daging Kak Eva. Yang lebih banyak buah sama sayur. Iya, betul. Itu kan Ibu dokter kan? Iya. Jadi itu edukasi untuk anak-anak yang masih masih sekolah. Ya remaja. Kalau nggak ada masalah kulitnya, udah pakai yang biasa sabun bayi kayak apa kayak nggak ada masalah. Iya. Mereka kadang kan malah berlebih. Iya, udah seperti tante-tante jadinya gayanya. Bukan maksudnya memakai produk skincare itu yang harusnya memang dia tidak terlalu Seumur membutuhkan dia. masih. Benar, iya, Makanya sekarang kalau kita lihat masa kita dulu dengan masa sekarang kan banyak kali anak-anak berjerawat. Jadi sebenarnya dok, yang kita memakai skincare atau alat-alat kosmetik ini, Cantikan itu. itu sebenarnya mulai usia berapa Pasnya, cocoknya gitu. Jadi sebenarnya ada penelitian mengenai flek lah kita bilang melasma. Baik, melasma. Jadi sebenarnya kalau dia sudah high maintenance istilahnya, perlu dia pakai tabir surya untuk mencegah nanti suatu saat tidak menjadi flek. Kan itu kan sebenarnya kan bukan tiba-tiba terjadi flek itu dari dulu. Perawatan dini udah lah ada. gitu dari Ya, dia mulai misalnya tabir surya. Terus kalau dia tipikal kulit berjerawat, boleh diterapi jerawatnya atau aknenya, tapi nanti selanjutnya kita anjurkan bagusnya kau ini hindari misalnya pelembab, hindari susu-susu pembersih yang lainnya yang membuat kulitnya makin banyak jerawatnya. Terus tidur juga jangan kemalaman. Kan sekarang anak-anak sekarang tidurnya jam di atas Karena jam main 11. Main game kebablasan. Akhirnya masih umur berapa sudah mata panda istilahnya. Itu karena itu yang perlu sekarang kita kembali back to nature, mengajari kita pola hidup sehat termasuk dari pola tidur, ya kan, pola makan. Jadi sering memang ya, yang muda-muda beli skincare bukan saya bilang karena terlalu bebas memang penjualannya di online ya Ibu dokter ya. Bukan tidak bagus tapi belum sesuai dengan kulitnya. Usia dia, benar. Iya, itu aja. Jadi kan Ibu dokter ya Kak Eva ya, kan kalau kita dua kan enak, kita nih konsultasi gratis, kita dengar langsung dengan dilema kita masing-masing. Itu tadi yang saya bilang itu karena saya punya anak usia masih sekolah kelas 2 SMA ya Bu ya, SMA. Kadang-kadang dia pakai yang punyanya kita, jangan nak, nanti kamu rusak kulitnya. Jadi mungkin kawan-kawan semua yang sebaya kita kayak ibu-ibu juga kita harus kasih tahu ke anak kita di rumah bahwa apa yang kita pakai belum tentu cocok untuk anak kita yang masih usia sekolah. Ya kan Ibu dokter apalagi kalau dia tidak ada bermasalah. Iya. Iya kan, enggak masalah kulitnya.
cakap-cakap kita ini Bu Dokter, kata orang Medan kan. Kalau kami oke lah, kami di sini di ruangan podcast Sip lah ini kami bisa dapat edukasi yang baik dan nyaman dan gratis pula dari Bu Dokter. Kalaulah kawan-kawan kami, mama-mama yang di luar sana yang pengen cantik, yang pengen kulitnya sehat, kalau mau konsultasi ke Ibu Dokter tuh sebenarnya kami bisa datang kemana Ibu Dokter ya? Oh, klinik saya di Jalan Iya. DI Panjaitan. Klinik Jalan DI Panjaitan nomor 153A, 153A. 153A. Dekat lapangan Gajah Mada itu. Dekat lapangan Gajah Mada. Itu langsung ada nanti tulisan apa nama klinik Dokter? Rointen Skin Clinic, dan ada juga di situ plang nama saya. Oke. Saya juga untuk membantu pasien. Iya. Misalnya dia pernah dia konsultasi, Iya. kan kita kan dokter kan ada status. Selanjutnya dia bisa konsultasi online. Ditunjukkannya dok kayak gini kondisi wajah saya, dan itu gratis. Saya hanya Up to date banget Dokter Rointen supaya ya. bisa mengontrol pasien kita, jangan sembarangan. Benar. Bahkan ada pasien saya udah pindah keluar, saya pesan, ke Guardian, lihat yang mana kira-kira, tunjukkan di situ kalau inilah pakai. Jadi secara online-nya gimana Dokter? Maksudnya setelah dia datang sekali, Sekali datang sekali, ya, konsultasi dengan dokter. kan biasanya kita kalau udah konsultasi kan kita isi status, Iya, keadaan benar. kulitnya bagaimana, ini semua kita tanya, kita kasih obatnya, nanti selanjutnya kan pasien misalnya lagi proses itu ada keluhan apa, Iya. bisa dia, dok gini apa yang saya lakukan, ini Bu gini pakai produk ini dulu, gitu-gitu, ada kan krim yang kita kasih ini dulu lah, gitu. Jadi Iya. tetap istilahnya kita kontrol. Sakit kulit pun demikian, kan belum tentu dia dari luar kota datang ke tempat kita, nggak apa-apa. Iya. Makanya status itu lengkap, bahkan kita foto kondisi bukan untuk dibuat di online, di medsos, enggak. Untuk Iya. ada pertinggal sama kita kayak mana kondisi kulit dia pertama datang. Iya, jejak Dan- digitalnya ada iya, lah gitu ya nanti Dokter ya. Dok gini-gini sekarang. Kalau nggak Datang perlu lagi datang, nggak dia. perlu datang. Kalau masih ada obatnya. Kan kasihan juga sekarang kita kan lebih berpikir praktis. Benar. Belum tentu pasien harus datang dari luar kota berobat Iya. ke kita, dia nggak punya waktu. Perjalanan jauh. Benar. Berarti Dan memang itu free kita. Jadi konsul online itu free sama kita. Yang penting dia memberitahu kayak mana kondisi kulitnya luar sekarang. biasa ya Kak Eva ya, cara kerjanya Dokter Rointen ini upgrade bener ya. Jadi mengikuti Ada kemajuan sosialnya juga, ada kemajuan sosial. zaman juga ya. Kak Eva ada lagi? Kak Eva? Mau ada juga mau nanya gini kan dok. Sekarang ini kan kebutuhan skincare itu kan bukan untuk perempuan aja. Benar. Termasuk sekarang kaum pria. Iya. Jadi kira-kira skincare itu sama nggak yang untuk pria dan untuk wanita? Oh, sesuai jenis kelamin dia. Atau apakah memang ada pembedaan gitu? Sebenarnya seperti tadi tergantung jenis kulitnya. Jenis Biasanya laki-laki kan kulitnya lebih berminyak daripada Perempuan. perempuan. Oke. Jadi baik itu sabun facial washnya pun ya tergantung, kalau dia udah masih berminyak tentu untuk kulit berminyak, kita Berminyak berikan. yang kita pilih ya Iya. gitu. Jadi dibilang berbeda tergantung jenis kulit dan apa keluhannya. Benar. Cenderung udah kering kah? Oh, iya Udah mulai benar ada ya, Dokter, berkerut ya. kah? Benar. Kembalinya seperti itu. Iya, kalau masih bagus nggak ada kondisi apa-apa, paling dok saya sering main golf ke lapangan, paling kita berikan tabir surya atau sunscreen, itu aja. Benar. Jadi sesuai dengan kebutuhan juga Kak Eva. Ya, Iya. berarti sesuai dengan kulit Dan tidak membedakan, iya. tidak membedakan jenis kelamin berarti ya, Iya, dokter ya. jenis kulit itu yang jadi pegangan. Tipe kulit, jenis kulitnya. Dan apa kelainan kulit dia. Benar. Jadi gini Ibu Dokter, Kak Eva, kita tanya dulu apa pesan-pesan yang dapat diberikan yang sangat penting lagi yang sudah Ibu Dokter sampaikan tadi yang harus kepada diketahui masyarakat luas iya, ya. masyarakat luas. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, Iya Ibu Mbak Dokter. Tere. Pertama, kenalilah kulit Anda. Ya kan, maksudnya kenali dalam apa masalah kulitmu, ya kan. Kemudian memilih skincare tentu sesuai dengan tipe kulit. Tipe kulit kita itu kan, apakah gampang berjerawat, apakah dia lagi keadaan berflek atau melasma. Ketiga, jangan sembarangan membeli skincare, bukan karena diiklan-iklankan. Lihat apakah sesuai dengan kebutuhanmu. Seperti tadi pertanyaan
dari Mbak Tere, anak umur sekian beli skincare, kalau nggak butuh nggak usah dulu. Ya kan, kita lebih bagus preventif. Kalau sudah tua, sebenarnya kan udah di atas 30 tahun, perlulah mulai merawat. Itu. Atau dia belum 30 tapi sering terpapar matahari, perlu juga mulai memakai skincare yang sesuai dengan kebutuhan dia. Itu sebenarnya. Jadi ada orang yang memang seperti tadi Bu Eva bilang sering terpapar, itu sangat perlu tabir surya. Iya. Itu sebenarnya, jadi tipe kulit, kondisi kulit kita, itu yang skincare yang bagaimana cocok untuk kita. Jadi kita pun sebagai pembeli harus bijaksana. Nanti ditawari beli ini tak sesuai dengan kita, ya jangan kita beli. Ya kan? Ini pakai pelembab lagi, pakai nggak perlu. Kalau kita nggak perlu pelembab, untuk apa? Kalau masih kulit kita masih lembab kayak anak remaja yang masih nggak perlu. Itu, jadi itu yang perlu. Jadi kita pun selaku masyarakat harus pintar, harus bijak. Jadi kami pun sebagai dokter kulit harus mengedukasi pasien. Benar. Itulah tugas kami. Tugasnya Ibu Dokter. Iya. Bukan skincare tidak bagus-bagus, tapi itu saya bilang tadi sesuaikan dengan tipe kulitmu, masalah kulitmu, ya kan? Itu yang penting. Masalah ekonomi juga kan Ibu. Masuklah itu ya Bu Dokter. Kalau saya selalu bilang gini, misalnya maaf ya, ngapain jajan-jajan ini? Kalau kan kadang kita beli ini belum tentu sehat sama kita. Ya kalau kita kurang itu kan bisa membeli yang untuk perawatan kulit kita kalau memang ada bermasalah. Apalagi perempuan. Ya mau beli baju juga, mau beli ini kan. Iya kan? Itu Kak Eva, kita sudah banyak mendapatkan ilmu yang seharusnya kita berdua ya kan selama ini buta terhadap hal-hal yang seperti ini. Untung saja kita hadir Ibu Dr. Intan Simanukhalid, spesialis kulit dan kelamin yang juga konsultan FIN-SDV dan FAADV. Terima kasih Ibu Dokter karena dari edukasi hari ini, podcastnya Sip lah ini, skincare yang beredar di masyarakat itu dapat kita berikan edukasinya ke masyarakat dan mencerahkan pengetahuan masyarakat ya, apalagi yang awam ini yang menonton podcast Sip lah. Jadi tentang skincare yang beredar ini kami sudah dapat tahu bahwa harus melihat jenis dan tipe kulit. Baik, terima kasih buat kehadirannya, terima kasih ilmunya, terima kasih waktunya, dan terima kasih kalau nanti kami diterima di Rointan kliniknya. Aduh senang kali kami. Kita akan bincang-bincang lagi tapi kita aja. Iya sip, oke Ibu Dokter. Baik pemirsa podcast Sip lah, itulah yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Rointan, spesialis kulit dan kelamin, buat kita semua mengedukasi bagaimana memilih untuk skincare yang terbaik dengan jenis tipe kulit kita. Pemirsa podcast Sip lah, kami akan tetap berkarya dengan semangat apabila kalian tetap menyokong, mensupport kami dengan cara subscribe lah YouTube ini, channel YouTube ini, like, comment. Kalau memang ada nanti komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Dr. Intan. Mana tahu kalian tidak sempat datang ke kliniknya, kami akan teruskan karena kami tetap keep contact dengan Dr. Intan. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast yang lain. Bye-bye.